Renungan hari Senin 18 Oktober 2021. Pesta Santo Lukas Penginjil. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah supaya Tuhan memberikan pekerja untuk tuaian itu. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 10-17b, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1-9. Saudara-saudariku terkasih, suatu kenyataan yang dapat disadari oleh Yesus bahwa tuntutan pelayanan sangat tinggi dan membutuhkan banyak pekerja. Yesus bersama ke-12 muridnya belum mampu untuk melayani kebutuhan orang banyak. Maka Yesus menambahkan 70 murid yang lain dan diutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap tempat yang akan dikunjunginya. Dasar perutusan 70 murid itu adalah tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa saat itu orang membutuhkan kabar gembira, dan kabar gembira itu harus diwartakan kepada mereka. Syaratnya adalah mintalah kepada Tuhan untuk memberikan pekerja yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan para murid yang sudah dikehendaki oleh Allah harus siap untuk diutus kemana saja yang dikehendaki Allah pula. Teristimewa ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan sapaan dan pelayanan kasih dari Allah. Para murid yang diutus harus menyiapkan diri secara matang dan baik, serta siap juga untuk menerima kenyataan yang akan menimpa diri mereka. Para murid belum tentu diterima dan diperlakukan dengan baik. Bahkan dari antara mereka akan ditolak, dihina, dan dianiaya serta dibunuh. Maka sebagai gembala yang baik, ia mengawasi 70 murid itu agar bekerja sama dalam tugas pewartaan, saling mendukung, tidak boleh membawa apa-apa, hadir dan menyesuaikan diri dengan situasi tempat dan orang yang dikunjunginya. Bila diterima, masuk dan tinggal bersama mereka, mengalami hidup mereka, dan mewartakan kabar sukacita kepada mereka. Menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tuntutan-tuntutan Yesus ini bertujuan agar visi dan misi perutusannya dapat terwujud sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Lukas Penginjil. Santo Lukas lahir di Antioquia dari sebuah keluarga yang kafir. Setelah bertobat, Lukas bergabung dengan Paulus dan menemaninya dalam perjalanan misioner ke Makedonia sampai ke Yerusalem dan Roma. Lukas berpartisipasi secara aktif dalam tugas pewartaan bersama dengan Paulus. Di Yerusalem, Paulus ditangkap dan dipenjarakan selama 2 tahun. Lukas mempergunakan kesempatan itu untuk mengunjungi dan memberikan kekuatan kepada Paulus di dalam penjara. Di samping itu juga, ia menggunakan kesempatan mengumpulkan bahan-bahan yang akan digunakannya untuk menulis Injilnya dan bagian pertama dari Kisah Para Rasul. Sasaran pewartaan yang ditulis oleh Lukas adalah kabar gembira yang ditujukan kepada orang-orang kecil, khususnya mereka yang lemah, yang hina, yang dina, kaum fakir miskin, dan para pendosa.
Maka Injil Lukas biasanya disebut Injil Kerahiman Allah atau Injil Cinta Kasih Allah. Mari kita mohon doa dari Santo Lukas agar kita juga memiliki semangat kerasulan, siap untuk diutus dan menjadi pembawa kabar sukacita bagi sesama yang membutuhkan. Jangan takut untuk gagal dan menderita. Yesus selalu ada bersama kita dan akan menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Santo Lukas, doakanlah kami.